Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iswadi SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, perkenalkan Ibu Dr. Anda Endang Sulistiawati MPD sebagai fasilitator dan Bapak Agung Febrianto SPDGR sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri Iswadi SPDSD, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Bapak Ibu guru hebat, murid-murid kita memiliki karakter yang beraneka ragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan potensi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Nah, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas kita. Apakah pembelajaran berdiferensiasi itu? Pembelajaran berdiferensiasi adalah strategi proses belajar mengajar yang mengakui keberagaman, mengakomodir, melayani peserta didik dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan preferensi belajarnya. Lalu, apa yang harus diperhatikan guru dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Pertama, kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Jadi bukan hanya guru yang perlu jelas dengan tujuan pembelajaran, namun murid juga harus mendapatkan penjelasan yang jelas. Yang kedua, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Bagaimana ia akan menyelesaikan rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tersebut. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber belajar berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda. Yang ketiga, bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan bahwa setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar. Yang keempat, memanajemen kelas yang efektif, yakni bagaimana cara guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif. Yang kelima, melakukan penilaian berkelanjutan, yakni bagaimana guru dapat menggunakan informasi yang didapat dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. 3 hal penting yang harus diperhatikan guru dalam memenuhi kebutuhan belajar muridnya, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Selanjutnya, kita akan membahas ketiga hal penting kebutuhan belajar murid yang harus dipahami oleh guru. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Guru harus mengetahui pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang diketahui murid dan di mana murid itu berada. Dalam hal ini, ada 6 perspektif kontinum yang disampaikan oleh Tomlinson yang terkenal dengan equalizer. Yang pertama, bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Murid-murid perlu waktu untuk berlatih menerapkan ide-ide. Mereka membutuhkan bahan-bahan materi dan tugas-tugas yang bersifat mendasar serta disajikan dengan cara yang membantu mereka membangun landasan pemahaman yang kuat. Dan mereka juga membutuhkan ide-ide untuk menciptakan pemikiran yang baru. Kondisi itulah yang membuat mereka membutuhkan bahan dan tugas yang lebih bersifat transformatif. Yang kedua, konkret atau abstrak. Guru mungkin dapat mengukur kesiapan belajar murid dengan melihat apakah mereka masih di tingkatan yang perlu belajar secara konkret, sehingga mereka mungkin masih perlu belajar dengan menggunakan beragam alat-alat bantu berwarna konkret atau contoh-contoh konkret,
Atau apakah murid sudah siap bergerak mempelajari sesuatu yang lebih abstrak sehingga mereka mungkin lebih dapat diperkenalkan dengan konsep-konsep yang lebih abstrak. Yang ketiga, sederhana atau kompleks. Murid mungkin perlu bekerja dengan materi lebih sederhana dengan satu abstraksi pada satu waktu. Yang lain mungkin bisa menangani kerumitan berbagai abstraksi pada suatu waktu. Yang keempat, terstruktur atau terbuka. Saat menyelesaikan tugas, kadang-kadang ada murid yang masih memerlukan struktur yang jelas, sehingga tugas untuk mereka perlu ditata dengan tahapan yang jelas dan cukup rinci. Yang kelima, tergantung atau mandiri. Walaupun pada akhirnya kita mengharapkan bahwa semua murid kita dapat belajar berpikir dan menghasilkan pekerjaan secara mandiri, namun sama seperti tinggi badan, mungkin anak akan lebih cepat bertambah tinggi daripada yang lain. Dengan kata lain, beberapa murid akan lebih siap untuk kemandirian yang lebih awal daripada yang lain. Dan yang keenam, cepat atau lambat. Beberapa murid dengan kemampuan yang baik dalam suatu mata pelajaran mungkin perlu bergerak cepat melalui materi yang telah ia kuasai atau sedikit menantang. Ada 4 profil belajar murid, yakni lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan majemuk. Preferensi terhadap lingkungan belajar misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak struktur, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh budaya yaitu santai, terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Dan preferensi gaya belajar adalah bahwa gaya belajar bagaimana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru. Dan secara umum gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, belajar dengan melihat, auditory, belajar dengan mendengar, dan kinestetik, belajar sambil melakukan. Kemudian ada preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk, yaitu menjelaskan bahwa manusia sebenarnya memiliki 8 kecerdasan berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Kecerdasan tersebut adalah visual spasial, musikal, bodily kinestik, interpersonal atau intrapersonal, verbal linguistik, naturalis, logistik, dan matematika. Selanjutnya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Beberapa cara itu diantaranya adalah mengamati perilaku murid-murid mereka, mencari tahu pengetahuan awal murid, melakukan penilaian, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua murid, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid, membaca raport murid dari kelas mereka sebelumnya, berbicara dengan guru murid sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian diagnostik, melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan belajar murid, dan mereview serta melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran serta cara-cara yang lainnya. Ada 3 strategi yang dapat dilakukan guru untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang pertama, diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses, dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten adalah metode pembelajaran dengan cara memberikan materi kepada siswa berdasarkan keterampilan, profil belajar, dan pengetahuannya, tetapi tetap sejalan dengan kurikulum yang berlaku. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses merupakan kegiatan pembelajaran yang memberikan pemahaman konten atau materi dengan tujuan pembelajaran yang sama, tetapi melalui proses belajar yang berbeda. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merupakan pembelajaran dengan memberikan hasil belajar yang berbeda berdasarkan pemahaman murid melalui penerapan dan modifikasi yang berbeda. Misalnya, tulisan, karya, gambar, laporan, proyek, dan lain sebagainya. Nah, apakah hubungan keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1 ini
dengan pembelajaran berdiferensiasi. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa setiap murid berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajarnya itu. Hal inilah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan makna dan implementasi nilai dan peran guru penggerak dalam menciptakan murid yang merdeka belajar harus dapat memaksimalkan perannya sebagai pemimpin yang menuntun dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Salah satu visi dalam guru penggerak adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menuntun murid sesuai kebutuhannya. Melalui penerapan nilai-nilai budaya positif yang disepakati lewat keyakinan kelas, pembelajaran berdiferensiasi akan dapat terlaksana dengan baik. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam dan bahagia.